kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah sekian bulan tesis Kiai Imaduddin Utsman dipublikasikan, yang di awalnya tak banyak mendapat respon dari kalangan Habib-Habib Ba'alawi, mungkin mereka menganggap tesis Kiai Imaduddin hanya angin lalu yang sebentar lagi juga akan sirna, karena kuatnya pengaruh Habib-Habib Ba'alawi di Nusantara. Bahkan Ketua Robitoh Alawiyah tak menganggap serius masalah tesis Kiai Imaduddin yang membahas nasab klan mereka. Ternyata setelah sekian lama, mereka baru sadar jika tesis Kiai Imaduddin bukan hanya angin lalu. Saat ini tesis Kiai Imaduddin sudah menjadi badai yang siap merungkatkan bangunan nasab Ba'alawi. Ba'alawi dibuat kalang kabut dengan badai tesis Kiai Imaduddin. Saat ini klan Ba'alawi sedang pada fase kritis. Nasab dan kepercayaan umat sudah tak mungkin lagi dipulihkan seperti sedia kala. Mereka saat ini kebingungan, karena sadar tak mungkin lagi menyelamatkan bangunan nasab Ba'alawi, dengan memperbaiki bangunan nasab mereka yang nyaris roboh akibat terjangan tesis Kiai Imaduddin. Yang bisa mereka lakukan saat ini hanya bertahan, dan berusaha mengulur waktu, sebisa mungkin menahan bangunan nasab mereka agar tak roboh terlalu cepat. Banyak cara yang telah dilakukan agar nasab Ba'alawi tak terlalu cepat rungkat, tetapi usaha mereka sia-sia, karena umat sudah semakin banyak yang menyadari kesalahannya selama ini. Ditambah saat ini, sudah banyak dukungan dari kalangan kiai dan ulama Nusantara, yang merasa terpanggil untuk meluruskan kekeliruan Ba'alawi selama ini. Salah satu yang lantang menyuarakan masalah nasab Ba'alawi adalah ulama Aceh Tengku Muda Qori. Kita akan simak pernyataan Tengku Muda Qori dalam satu kesempatan. Perjalanan demi perjalanan di dalam menerangkan suatu kebenaran memang selalu ada tantangan, itu mesti dalam setiap kehidupan ini. Ya, itu adalah ujian, tapi kita harus terus mengalir bagaikan air mengalir. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Namun demikian, persoalan demi persoalan yang kemarin kita pernah datang dalam undangan ke Madura, ya, sampai kita semangat sangat datang, berakhir di kota Kerawang, lalu kita kembali lagi ke masing-masing wilayah dikarenakan ada baikot lah intinya, ya. Sebetulnya kalau kita pikir dengan otak jernih, wahai masyarakat yang ada di seluruh Indonesia yang tahu persoalan, harusnya masyarakat ini curiga. Kenapa orang datang mau menyampaikan kebenaran disuruh nggak boleh, dihalangin dengan bahasa kalau datang Kiai Iman akan kami begini, akan kami begitu. Itu nggak betul kalau begitu caranya. Harusnya mereka datang terima Kiai Iman, terima kita. Kalau mereka punya ilmu bawa kitab, ajak diskusi. Itu baru betul. Apa karena nggak punya data takut kebenaran ini terungkap? Jangan begitu. Maka sebenarnya ini kalau saya pikir, saya orang bodoh, nggak ngerti undang-undang dah ya. Nggak ngerti undang-undang saya mah, tapi saya orang yang tunduk sama negara, apapun ceritanya. Kalau kita berpikir itu sebetulnya melanggar pasal itu, menghalangi orang untuk menyampaikan agama, betul nggak? Itu melanggar itu. Makanya sebetulnya Bapak Kepolisian harus tangkap orang-orang macam itu. Nggak betul. Hah? Nah, ini juga pengurusnya nggak jelas. Nggak apa-apa, nanti di dalam masa ditemenin janda. Nah, inti yang saya ingin sampaikan teman-teman semua, tuan-tuan semua, seluruh Indonesia lah intinya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya, berikanlah kesempatan kita untuk menerangkan kebenaran. Jangan tutupi kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la talbisul haqqa bil batil
wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukkan yang betul dengan yang salah. Karena yang betul dengan yang salah nggak boleh gabung. Betul. Nggak boleh gabung. Tidak bisa bersatu yang salah dengan yang benar. Tidak bisa bergabung minyak dengan air. Nggak bisa. Ya, maka oleh sebab itu minyak adalah minyak, air adalah air. Kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Walaupun demikian, wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan juga kau sembunyikan yang benar sedang kau tahu yang benar. Hari ini apabila Kiai Imad sudah tahu bahwa Ubaidillah tidak ada terverifikasi dari masa ke masa dari kitab-kitab nasab, ya, itu beliau bertanggung jawab kepada Allah. Beliau akan dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Mat, ente, mohon maaf, ini bahasa malaikat. Ya. Bahasa Ba'alawi. Iya, ini bahasa ini. Mohon maaf, ini bukan apa-apa. Curahan hati saya mah. Ya. Ditanya malaikat melalui informasi itu. Kamu sudah tahu bahwa Ba'alawi ini palsu, bukan cucu saya, kata Nabi. Kenapa enggak kau sampaikan kepada umat? Takut saya ya Rasul, gitu kan? Kamu takut, sedangkan Allah kasih ilmu kepada kamu. Takut, berarti kamu bukan takut kepada Allah, takut kepada Ba'alawi. Habis dihantam Kiai Imad. Jelas tidak? Iya. Jadi orang ini nih, mohon maaf ya, sama orang yang menghalangi untuk menyampaikan kebenaran, hatta kiai panjang janggutnya sampai ke India, Pakistan, Bangladesh, ya, kalau tidak memberikan poin untuk menyerangkan kebenaran yang ada itu haram. Boleh tanya, tapi yang jujur ya, pakai ilmu. Gak boleh kita, walaupun kiai nih, kiai, ustadz, ya, lepaskanlah di dada kalian bendera fanatisme, lepas, ya. Ajak Kiai Imad, ajak orang-orang yang menyatakan bahwa Ba'alawi ini bukan zuriat Rasul. Ajak mereka sambil kopi ngerokok, undang kita bicara yang betul. Kalau punya data, saya yakin Kiai Imad juga taslim kok, asal sesuai keterangan. Ada nggak kitab yang lebih tua daripada Asy-Syajaratul Mubarakah yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah atau Abdullah? Itu Tuhan. Benar nggak guru? Benar. Yang kedua, kalau memang Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, tolong buktikan kitab yang menerangkan yang sezaman dengan Ahmad yang lebih jelas informasinya, keterangannya bahwa Ahmad bin Isa punya sejarah hijrah dari Basrah menuju Yaman sampai wafat di sana. Kalau ceritanya shooting makam itu belum jadi dalil. Kenapa? Karena makam itu bisa dibuat hari ini, kita bisa buat makam, iya kan? Bukan makam yang perlu dalilnya dulu, kebenaran tulisan, informasi sejarah yang benar yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Yang kedua, yang ketiga, kalau benar itu namanya Ubaidillah maujud sampai Amul Faqih Muqaddam maujud yang bisa terbang ke langit ke-8, yang bisa ketemu Mi'raj 70 kali sekali dalam semalam. Apa kitab karangannya? Imam Ghazali punya karangannya. Kita bisa verifikasi keberadaannya dengan ada karya tulis. Ibnu Taimiyah kontroversi, sampai Muhammad bin Abdul Wahab pun kontroversi. Dia punya karangannya, sehingga kita bisa memverifikasi orang yang hebat, orang yang terkenal dengan kitabnya. Kecuali orang nggak terkenal kayak kita, nggak perlu pakai karangan kitab. Cukup ke kubur aja udah cukup. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terakhir nih saya omong, wahai kiai-kiai yang dikaruniakan ilmu oleh Allah, ya, lapangkan dadamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Lapangkan dadamu, carilah kebenaran. Kalau engkau membela kebenaran tanpa data, itu adalah pembenaran. Maka undang Kiai Imad dengan penuh persaudaraan, karena kita adalah ikhwan muslimin, diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar kata gigi boneng, kulit hitam, ya, kalau dia kalimatnya La ilaha illallah, tetap saudara kita, bisa jadi menantu. Allahu Akbar. Betul-betul. Nah, oleh sebab itu janganlah halang-halangi lagi. Mulai besok jangan halang-halangi lagi kita berdiskusi. Kalau nggak punya ilmu, diam saja. Kalau nggak punya kemampuan, diam. Jangan doktrin orang untuk memboikot. Ini bukan cari kita pergi ke sana, bukan untuk menciptakan satu partai terlarang dari Indonesia. Apa partai terlarang? Kegaduhan gitu. Atau kegaduhan lah, macam-macam lah, gitu kan? Oleh sebab itu kita datang untuk menyampaikan kebenaran, buka pintu selebar-lebarnya. Tidak mampu diam, kalau mampu datang dengan rahman Allah, bawa kebenaran yang ada pada kalian. Tapi kalau itu masih dilakukan, Alat Mataram turun. Kalau itu masih dilakukan, wallah, demi Allah saya yakin kebenaran akan Allah tegakkan. Allah sendiri yang akan menegakkan kebenaran itu. Allah akan bangkitkan semangat hati-hati bangsa ini. Benar. Allah akan bangkitkan semangat hati ulama-ulama walau sudah kakek-kakek untuk siap melawan orang-orang yang mengancam kayak gitu. Lihat, jangan sampai jadi kayak Rohingya. Jangan sampai. Nanti ke Yaman nggak boleh terima. Di sana ditolak, di sini ditolak. Mondar-mandir tah kemana tinggal di tengah laut. Kasihan. Oleh sebab itu jangan halangi-halangi. Kalaupun nanti terbongkar kalian palsu, tetap kami akan merangkul kalian, kami hargai kalian, kami terima kalian. Gak ada misi kami untuk menghancurkan sehancur-hancurnya kalian, tapi misi kami hanya ingin menyampaikan di dunia Indonesia khususnya bahwa Anda bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Mohon maaf lahir dan batin, saya orangnya apa adanya kalau sudah bercakap. Tetapi bila mana apa yang saya sampaikan ini dianggap salah, buktikan kesalahan itu. Statement saya adalah Ubaidillah itu fiktif, nggak ada orangnya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Muda Kori menyatakan keyakinannya, berdasar kitab-kitab yang beliau pelajari, jika datuk klan Ba'alawi yaitu Ubaidillah adalah tokoh fiktif, karena tak ada satu catatan pun yang mencatat keberadaan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, yang diceritakan sebagai ulama besar pada zamannya. Baru 550 tahun setelah kematiannya tiba-tiba nama Ubaidillah muncul. Jika yang menjadi datuk semua Habib-Habib Ba'alawi adalah fiktif, karena tak bisa diverifikasi, maka otomatis mereka tak bisa mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Apalagi jika berdasarkan kajian ilmu genetika, melalui tes DNA, jelas sekali jika Habib-Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman, mustahil sebagai keturunan Rasulullah, bahkan mereka bukan orang Arab. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.